dan RI di kelas akuntansi atau manajemen keuangan? Apa? Pernah, tapi belum paham. Ayo keteng bahas biar teng sama-sama paham. ROI itu simpelnya begini teman-teman, laba dibagi aset. Cocok buat bandingkan kinerja antar proyek atau divisi di sebuah perusahaan. Tapi hati-hati teman-teman, kadang ROI bisa bikin kita pikir pendek. Kenapa ketong pikir pendek? Karena investasi jangka panjang yang bagus bikin ROI turun sementara. Padahal sebenarnya investasi itu penting buat masa depan, kan? Nah, teman-teman, tadi saya sudah bahas tentang ROI. Sekarang saya mau bahas juga tentang RI. Kalau RI, dia itu fokus pada ke nilai absolut. Jadi laba dikurangi dengan biaya modal. Kalau investasi bisa kasih laba lebih besar dari biaya modal, berarti proyek itu layak teman-teman, sangat layak. Kalau RI ini lebih mendorong kita buat pikir jangka panjang dan strategis teman-teman. Ada juga versi upgrade-nya, namanya EVA. Ini lebih kompleks sih teman-teman, tapi intinya sama sih. Harus tetap pintar pilih proyek yang beneran tambah nilai perusahaan ya teman-teman. Terus aset apa saja sih yang dihitung? Tergantung konteksnya. Konteksnya apa? Ada kas, piutang, persediaan, aset tetap, bahkan aset tak terwujud seperti merek atau hak paten. Intinya, kita harus hitung aset dengan cermat ya teman-teman, biar keputusan investasi kita tidak biasa. Bagaimana teman-teman? Kan sudah mulai kebayang kan bedanya ROI dan RI? Semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih memahami bedanya ROI dan RI. Terima kasih. Yang pertama ada aset yang nggak produktif. Bayangin nih, divisi punya tanah cadangan atau gedung yang belum dipakai. Kalau aset yang seperti itu dimasukkan ke dalam hitungan ROI, maka hasilnya bisa bikin manajer terlihat tidak perform. Padahal aset itu disiapkan buat ekspansi masa depan. Nah, untuk hal tersebut apa sih solusinya? Solusinya agar aset yang nggak produktif itu sebaiknya dikeluarkan dari perhitungan ROI, biar enggak menghukum manajer secara tidak adil. Dan yang kedua ada aset yang dibiayai utang. Nah, hal ini tuh menarik. Utang biasanya enggak dialokasikan langsung ke divisi. Jadi yang dihitung itu cuma aset operasionalnya aja. Tapi jangan salah, biaya utangnya tetap diperhitungkan lewat biaya modal. Artinya meskipun divisi enggak nanggung utangnya, tapi mereka tetap harus menghasilkan laba yang lebih tinggi dari biaya modalnya itu. Jadi tetap ada tekanan buat efisien, tapi dengan cara yang lebih fair. Dan yang ketiga ada pengaruh inflasi. Aset yang lama yang dibeli sudah bertahun-tahun, lalu biasanya punya nilai buku yang rendah. Kalau kita pakai nilai historis, ROI bisa divisi yang pakai aset lama bisa kelihatan lebih tinggi. Padahal itu tuh cuma karena penyebutannya kecil. Dengan hal tersebut terdapat solusinya, yaitu bisa pakai penyesuaian nilai aset berdasarkan inflasi.
ke perhitungan divisi bisa bikin ROI mereka jadi lebih kacau karena nggak semua divisi pakai aset itu dengan porsi yang sama. Dengan hal ini tuh solusinya aset yang bersama tidak dimasukkan ke dalam dasar aset divisi, tapi dibebankan sebagai layanan internal. Jadi divisi tetap charger sesuai pemakaian, tapi enggak berdampak langsung ke perhitungan ROI-nya. Nah, itu tadi